Pemirsa, PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan melakukan pertemuan dengan Ketua RW Sekota Malang di MCC Kota Malang. Dalam pertemuan tersebut, PJ Wali Kota memberikan arahan agar RW Sekota Malang bersinergi dengan pemerintah untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2024. Pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristia bisa hadir kembali menyapa Anda. Pemirsa, kali ini saya berada di ruang auditorium lantai 7 Gedung Malang Creative Center Kota Malang, di mana pada hari Senin 25 November 2024 PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan akan menggelar kegiatan untuk peningkatan kapasitas Ketua RW Sekota Malang dalam rangka menyukseskan Pilkada Serentak. Seperti apa kegiatan rangkaian bersama dengan PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan Senin 25 November 2024 mengumpulkan semua ketua rukun warga atau RW Sekota Malang untuk ikut menyukseskan Pilkada Serentak tahun 2024. Seluruh ketua RW Sekota Malang diundang langsung ke ruang auditorium lantai 7 Gedung MCC untuk diberi motivasi dan arahan agar bersinergi dengan pemerintah Kota Malang untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung pada Rabu 27 November 2024. Tujuan PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan mengadakan acara peningkatan kapasitas Ketua RW Sekota Malang ini adalah untuk memperkuat peran RW dalam menjaga netralitas, keamanan dan kondusivitas selama tahapan Pilkada berlangsung. Kegiatan ini turut dihadiri oleh PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan, Sekda Kota Malang, OPD Pemerintah Kota Malang, Camat, Lurah dan Ketua RW Sekota Malang. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan doa mengawali rangkaian acara yang digelar dalam rangka kesiapan Ketua RW Sekota Malang dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Kemudian, acara pun dilanjutkan dengan mendengarkan laporan kegiatan dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Malang, Yuyun Nani Ekowati. Dalam laporannya, ia menjelaskan tujuan dari kegiatan ini, yakni untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak. Masyarakat lebih sadar berpartisipasi dan kapasitas menyelesaikan konflik sosial, serta memberikan kontribusi positif untuk kelancaran Pilkada. Menurutnya, Ketua RW memiliki peran strategis dalam mendekatkan masyarakat dengan pemerintah. Selama ini, komunikasi langsung dengan RW masih jarang dilakukan. Pemerintah berharap pengumpulan RW dapat mempermudah sosialisasi kebijakan hingga ke masyarakat. Sebanyak 375 dari total 459 Ketua RW Sekota Malang menghadiri acara tersebut. Dasar pelaksanaan yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran bagian pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 16 Tahun 2024 tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2024. Maksud diselenggarakannya kegiatan pada pagi hari ini untuk meningkatkan pentingnya lembaga pemasyarakatan dalam hal ini RW serta untuk menjaga netralitas serta sinergitas dengan pemerintah daerah agar proses pilkada tahun 2024 di Kota Malang dapat berjalan dengan adil, demokratis, dan lancar tanpa adanya intervensi politik yang merugikan. Tujuan kegiatan ini untuk memperkuat peran lembaga pemasyarakatan khususnya Bapak Ibu RW dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayahnya masing-masing dalam pilkada serentak tahun 2024. Sementara itu, penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan dalam sambutan dan arahannya meminta kepada seluruh ketua RW di Kota Malang untuk dapat meningkatkan kapasitasnya jelang pemilihan kepala daerah 27 November mendatang. Iwan Kurniawan menekankan agar para ketua RW di Kota Malang nantinya dapat mengajak seluruh masyarakatnya untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kondusivitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Hal itu tak lepas dari peran strategis ketua RW di Kota Malang, bahkan ketua RW dan ketua RT memiliki peran strategis di masyarakat, bisa juga disebut sebagai pahlawan saat pilkada. Satu kebanggaan dan kesenangan bagi saya bertemu, atau kebahagiaan bagi saya bertemu dengan para pelaku yang sangat penting mempunyai tugas di dalam menjaga kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak, yaitu Pak Camat, yaitu Pak Lurah, dan luar biasa Pak RW. Selain acara ini dan saya menganggap penting, saya harus hadir. Yang pertama bagi saya adalah silaturahmi. Saya ketemu dengan Pak Camat sering di apel. Saya ketemu Pak Lurah sudah di Bali. Muka di Bali beda dengan muka di sini. Kecerahannya, kebahagiaannya lebih dalam di Bali pada saat itu. Tapi kalau di sini duduk di depan aja nggak mau. Tapi kalau di Bali berlomba-lomba duduk di depan. Nah itu Pak Sekda. Kemudian yang membanggakan bagi saya hari ini adalah ketemu para rukun warga se-Kota Malang. Saya mohon maaf sekali yang sebesar-besarnya, dengan masa jabatan 4 bulan ini saya belum bisa berkunjung dan bertemu, berdiskusi dengan kawan-kawan rukun warga yang tentunya mempunyai tugas yang sangat strategis bagi kita, bukan hanya terkait dengan penyelenggaraan pilkada saja, tapi bagaimana penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang. Tentunya Bapak Ibu mempunyai peran yang sangat strategis. Selain itu, dirinya meminta seluruh elemen pemerintahan dapat saling bersinergi menyukseskan kelancaran pilkada, baik mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu bagaimana Kota Malang bersih dari sampah. Bagaimana pengolahan sampah di Kota Malang menjadi salah satu pilot atau keberhasilan daripada kota-kota di dalam penanganan sampah. Penanganan sampah tidak hanya bicara terkait dengan penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana, itu juga penting. Tapi yang paling penting adalah perubahan mindset terhadap masyarakat terkait dengan pengolahan sampah. Pengolahan sampah tidak bisa dilakukan secara parsial, tapi harus dilakukan secara hulu dan hilir, komprehensif. Dari mulai kebijakannya, dari mulai penanganan infrastrukturnya, dari mulai sarana prasarana yang harus disediakan, dan yang terakhir bagaimana perubahan mindset daripada masyarakat itu terhadap kepedulian sampahnya di wilayahnya masing-masing. Hari ini juga saya sampaikan kepada kawan-kawan di
RW, RT mempunyai peran strategis, diantaranya menjaga netralitas, kemudian menjaga keamanan, kondisivitas, kemudian mengantisipasi beberapa permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara melakukan komunikasi, kemudian melakukan dorongan atau nge-push masyarakat untuk memilih pada tanggal 27 November untuk pelaksanaan pilkada, memilih pemimpin yang nantinya akan memimpin Kota Malang lebih baik ke depan. Kemudian juga pada kesempatan ini saya berharap Pak Lurah, Pak Camat, Pak RW juga melakukan komunikasi menjaga terhadap tahapan-tahapan yang dilakukan. Yang pertama, tahapan sudah masuk di dalam tahapan masa tenang sampai dengan 2 hari, 3 hari sampai dengan besok. Jaga kondisi bahwa tahapan itu memang masa tenang yang perlu kolaborasi sinergi dari level RT, RW, masyarakat sampai ke kami di jajaran pemerintah untuk menjaga masa tenang. Memang harus masa tenang dilakukan di tahap ini. Kemudian yang kedua, tahapan pendistribusian logistik sudah sampai ke tingkat kecamatan. Artinya tolong Pak Camat jaga distribusi itu dengan baik. Kemudian nanti tahap berikutnya akan masuk ke TPS dari kecamatan. Tolong jaga Pak Lurah, Pak RT, masyarakat RW, pendistribusian pada saat pelaksanaan TPS itu dijaga juga dengan baik. Dengan dilakukannya peningkatan kapasitas, diharapkan Pilkada Serentak 2024 di Kota Malang dapat berjalan sukses, aman, dan damai sehingga dapat menjadi landasan bagi terpilihnya pemimpin yang mampu membawa Kota Malang ke arah yang lebih baik. Ya pemirsa, JTV Malang, demikianlah rangkaian kegiatan yang digelar oleh PJ Wali Kota Malang di gedung MCC Kota Malang, di mana PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan tadi melaksanakan kegiatan untuk peningkatan kapasitas seluruh ketua RW se-Kota Malang dalam rangka menyukseskan Pilkada Serentak yang akan digelar pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 27 November 2024. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, para ketua RW se-Kota Malang bisa membantu menjaga kondusivitas pelaksanaan pilkada di lokasi masing-masing ketua RW se-Kota Malang. Dari Kota Malang, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rifki Mahesa melaporkan. Pemirsa, Bapenda Kota Malang gelar gathering dengan wajib pajak. Simak laporannya sesaat lagi.